Bersyukur sekali kita bisa kumpul lagi dalam ibadah midweek kita, ya, masih dalam kita suasana virtual, ya, dan sudah berapa ya, dari bulan Maret sampai bulan Juli, sudah ada sekitar 4 bulan ya, kita nggak ketemu secara langsung, makanya tadi kebahagiaan kita simple aja ya, kalau di spotlight kita bahagia banget ya kayaknya ya, dan ngelihat wajah tuh sama lain ya, difokusin itu ya, kayaknya kita kangen banget ya untuk bisa ketemuan, untuk kita bisa fellowship, untuk kita bisa ngobrol lebih dekat lagi ya, dan itulah keluarga yang dikasih oleh Tuhan ya. Dan saya bersyukur untuk semangat kita para jemaat ya, walaupun kita dalam keadaan yang distancing, keadaan yang mungkin kita harus berkreatif lebih lagi, berusaha lebih lagi, tapi saya selalu bersyukur melihat dan mendengar kabar-kabar baik ya. Kita bisa doa sama-sama ya, yang dulunya nggak pernah doa bareng bisa doa bareng, yang dulunya mungkin nggak pernah bisa terlibat dalam study Bible bisa terlibat study Bible, ya, yang dulunya mungkin nggak pernah punya pendalaman Alkitab yang lebih lagi, ada yang sudah bisa dalamin Bible lebih lagi, ya. Jadi ada banyak hal yang Tuhan juga terus kasih ya, good news dalam hidup kita ya. Sebelum kita memulai midweek kali ini, mari kita bersama dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk firman Kau, terima kasih untuk good news satu sama lain Bapak, dan kami boleh Tuhan mengarungi Bapak masa pandemi ini di 3 bulan terakhir, 4 bulan terakhir Bapak. Dan kami nggak tahu Tuhan ke depannya seperti apa, tapi yang kami tahu adalah kemenangan ada di dalam Engkau, penyertaan ada di dalam Engkau saja, dan bantu kami agar kami bisa fokus Tuhan terhadap firman-Mu, fokus Tuhan terhadap visi misinya Engkau Tuhan. Karena kami tahu waktu kami Tuhan menghidupi kerajaan Engkau, menghidupi misi Engkau, banyak hal yang Engkau bukakan dalam buah-buah roh kami dalam kehidupan kami juga Tuhan. Bless midweek kami hari ini, di dalam nama Yesus kalau syukur, amin. Oke, ya, judulnya saya adalah terpanggil untuk pemberitaan Injil. Kenapa? Karena di dalam bulan ini tema kita adalah an open door. Ya, saya hari Minggu kemarin sudah mulai ya khotbahnya bagaimana sih kita adalah diciptakan sebagai pekerjanya Tuhan. Diciptakan untuk juga sebagai penderita untuk kita bisa melengkapi penderitaan Kristus. Ya, sepertinya mungkin waktu kita dengar itu kita seperti kurang familiar. Kenapa? Karena kadang-kadang kita, aduh, jadi pekerja Tuhan, jadi penderita, gimana ya? Tapi saya mau share dengan satu kabar baik ya. Saya sempat bisa fellowship dengan para pelayan di Jakarta minggu lalu, dan ada satu kabar baik di satu ministry, ya, ada yang mereka itu di dalam satu ministry, 10 orang dirumahkan, 10 orang nggak bisa kerja, ya, gajinya juga mungkin ada yang cuma 30%, ada yang ini, ada yang mungkin nggak dapat sama sekali ya. Tapi yang menariknya adalah, brother sisters kita bisa saling mendoakan, lalu di 10 orang ini, mereka itu devoted di dalam doa. Mereka tiap hari berdoa. Berdoa mereka adalah berdoa tentang buah-buah rohnya mereka. Berdoa tentang mereka kuat di dalam menghidupi kerajaan Allah. Dan apa yang terjadi? Mereka juga di dalam 3 bulan terakhir ini, mereka terlibat dalam misi pemberitaan Injil. Mereka nggak bolong di dalam minggu demi minggu, mereka bisa terlibat di dalam study Bible, sampai akhirnya bulan ini ya, di awal bulan Juli ya, minggu lalu itu 10-10-nya udah dapat kerjaan semua udah kerja dengan normal kembali. Ya, itu luar biasanya ya. Mendapatkan kerjaan di bulan pandemi itu hal sepertinya kalau di dalam pandangan manusia itu kayaknya susah banget. Tapi ini kabar baik. Kenapa? Karena memang kita dipanggil untuk pemberitaan Injil. Kadang-kadang masa pandemi mencuri fokus kita bahwa kita bukan lagi pekerjanya dia. Kita bukan lagi penderitanya dia, tapi apa? Fokus saya khotbah midweek kali ini adalah bagaimana kita menghidupi panggilan kita menjadi pemberita Injil. Ada 4 fase dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita terpanggil. Ya, seperti apa itu? Apa sih yang membuat Anda terpanggil menjadi penjala manusia? Ya, saya tahu kita semua sudah belajar firman Tuhan, kita semua dibaptis di dalam Kristus, dan memuridkan itu salah satu hal yang pasti sudah pernah kita pelajari, mungkin kita juga sudah pernah terlibat, bahkan sering terlibat, tapi yang saya mau tanya adalah, apa yang membuat Anda terpanggil menjadi penjala manusia? Kalau kita lihat lagi di Markus 1, ayat 16-18, dikatakan demikian, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya
dan mengikuti dia. Lihat ya, waktu itu penjala ikan ini ketemu Yesus, ya, udah pasti ada relationship sebelumnya yang terjadi. Tapi apa? Detik di mana Yesus memanggil mereka ikut Kristus, itu adalah detik di mana Yesus mau jadikan mereka jadi apa? Penjala manusia. Ini Yesus bukannya, oke, ikut aku, nanti kamu saya ajarin gimana dekat sama Tuhan. Bukan. Nanti kamu saya ajarin bagaimana nanti punya buah-buah roh. Nanti saya ajarin bagaimana nanti kamu punya pekerjaan yang baik dan kamu jadi terang di dalam kerjaan itu. Bukan. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Apakah mereka sudah ngerti ikut Kristus seperti apa? Saya rasa belum tahu. Karena disinilah pertama kalinya mereka benar-benar ikut Kristus. Ya, mungkin dulunya mereka hanya tahu Mesias ada, tapi belum pernah ikut Kristus. Oke? Jadi di momen Yesus panggil kamu, panggil kita semua di sini, Bapak Ibu semua jadi muridnya, Yesus kita punya visi supaya apa? Semua dari yang muda sampai yang berusia indah menjadi penjala manusia. Sekali lagi, Tuhan bervisi untuk menjadikan kita semua, Bapak Ibu Saudari, sampai kita yang di teens, yang kita mengerti dipanggil jadi murid, itu adalah penjala manusia. Lalu bagaimana? Ya, di Lukas 5 ayat 8, Petrus bilang, ya, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Jadi ada momen lain lagi. Petrus merasa, waktu itu dipanggilnya masih Simon. Ya, dia merasa berdosa sekali, ya ampun, ini Tuhan kudus sekali, Tuhan bisa buat mujizat, sedangkan saya, nah, saya merasa ya, pada saat itu, Simon mulai terpikirkan, mungkin dosa-dosanya, mungkin kelemahannya, mungkin kekurangannya. Kenapa? Karena Tuhan begitu kudus, Tuhan begitu berkuasa, ya, memberikan dia berkat. Tapi apa? Dia tiba-tiba ada di momen di mana dia jadi ingat lagi, aduh, kan saya orangnya begini, kan saya orangnya begitu. Tapi di ayat 10, Yesus berkata apa? Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Lihat ya, saya begitu takjub ya lihat perkataan Kristus ya. Dari buku Markus, buku Lukas, Matius, semuanya konsisten. Tuhan nggak peduli seberapa berdosanya kita. Tuhan nggak peduli seberapa kurangnya kita, tapi yang dia mau adalah, kalau kita berdosa, berarti itu adalah momen yang baik untuk Tuhan mau jadikan kita penjala manusia. Kalau hari ini kita merasa kurangnya banyak, itu adalah momen yang baik di mana Yesus akan menjadikan kita penjala manusia. Itulah panggilan Kristus. Ya. Nah, sebelum fase kedua ya di dalam hidup murid kita menjadi penjala manusia, saya masih ingat ya, kita bisa terpanggil ya seperti apa. Kadang-kadang motivasi kita bisa beda-beda. Ya, saya tahu dulu saya terpanggil jadi murid ya dan ingin menjala manusia, ingin menyelamatkan orang yang hilang, tapi di situ juga saya ingin sekali bisa dianggap sama orang. Ya, ada motivasi-motivasi lain waktu saya dipanggil jadi penjala manusia, atau ada ingin dilihat orang hebat, ada juga seperti itu. Kita semua bisa beda-beda panggilannya, ya. Maksud saya adalah respon pada saat kita dipanggil, tetapi yang jelas kita tahu visi Kristus masih sama sampai hari ini, supaya kita menjadi penjala manusia. Nah, apakah waktu kita menghidupi sebagai penjala manusia itu fine-fine aja, semua baik-baik aja? Fase kedua adalah tertawan. Ya, ada hal yang kita bisa stuck, ada hal yang kita bisa dicuri lagi oleh iblis. Ya, apa yang membuat panggilan itu pudar atau hilang? Ya, kadang-kadang kita bisa tahu ada hal yang bisa hilang dari panggilan kita ini. Kita lihat hatinya Petrus di sini. Di Markus 8 ayat 33, Yesus berkata, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Petrus itu punya bayangan sendiri dalam kehidupannya, bahwa apa? Kalau saya ikut Kristus, mungkin kita akan meraih kemenangan demi kemenangan. Mungkin kita akan bisa lihat kuasa demi kuasa dalam hidup kita. Tapi dia nggak bisa terima waktu Yesus bilang, anak manusia akan diserahkan, menderita, dibunuh. Itu dia nggak bisa terima. Makanya dia waktu itu, dia berkata, Tuhan, nggak akan hal itu terjadi. Tapi apa? Yesus bilang, enyahlah iblis. Momen di mana kita lebih memikirkan apa yang kita pikirkan setiap hari, dipikirkan manusia.
Kalau saya ikut Tuhan, harusnya saya dapat begini, dapat begitu. Harusnya hidup saya bisa begini, bisa begitu. Pikiran manusia, itu Tuhan ingin buang jauh-jauh. Kenapa? Kita pikirkan apa yang dipikirkan Allah. Momen di mana kita banyak memikirkan diri sendiri, momen di mana kita bisa memikirkan pikiran manusia, disitulah juga kita bisa tertawan di dalam panggilan kita sebagai penjala manusia. Di Markus 14, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Kenapa? Karena dia merasa takut saat itu. Dia bilang, wah ayo Tuhan, ya saya semangat sama Engkau Tuhan. Tuhan, saya mau ikut Engkau Tuhan. Walaupun ada penderitaan, ayo Tuhan. Tapi apa? Waktu dia ngalamin penderitaan, waktu dia mungkin terancam, dia mulai pikirkan pikiran manusia. Akhirnya apa? Di Yohanes 21 ayat 3, kita bisa lihat sama-sama bahwa apa? Petrus kembali menjala ikan. Lihat ya, habit yang lama, pola hidup yang lama, kembali lagi. Di saat kita tertawan, di saat kita nggak menghidupi lagi kehidupan penjala manusia, kita jadi rutin dengan kebiasaan kita yang dulu. Tiba-tiba kita bisa pikirin lagi, oke, ikannya segini, berarti untuk besok begini, supaya bulan ketiga bisa punya kekayaan segini, bisa tabungan segini, berarti harus segini. Ya, mungkin itu lagi yang dia pikirkan oleh Petrus. Brothers sisters, ada kalanya kita tertawan, kita stuck dalam panggilan kita. Ya, coba pikirkan, apa yang membuat kita biasanya stuck dalam penjala manusia? Lihat pola tertawan ini, ya. Memikirkan pikiran manusia nomor 1. Sepertinya apa? Hidup sebagai penjala manusia, itu kerjaan pendeta lah. Itu mungkin kerjaan pemimpin grup saja, atau itu kerjaan orang-orang yang punya karunia mengajar Alkitab. Mungkin itu adalah bayangan kita bahwa ini bukan kehidupan yang saya bayangkan. Ya, bisa juga kita apa? Kita takut terhadap pandangan orang. Nanti kalau saya reach out orang itu, nanti kalau saya sharing iman ini sama orang lain, ntar pandangan orang apa? Sama seperti Petrus waktu dia menyangkal Yesus 3 kali. Kenapa? Karena dia bilang sama orang-orang bahwa enggak, saya nggak kenal dia. Ya. Orang-orang bilang apa? Kamu kenal Yesus itu kan? Enggak, saya nggak kenal. Kenapa? Takut pandangan orang. Lalu apa? Takut ambil risiko. Ntar kalau kita terlibat sama hidup orang lain, ntar masalahnya dia belum tentu kita bisa kasih solusi. Aduh, enggak deh, nanti makin susah, makin ribet. Hidup saya aja udah ribet. Takut ambil risiko. Dan Petrus saat itu, dia akhirnya apa? Setelah dia menyangkal 3 kali, dia sedih. Dia meratapi diri dia sendiri. Kenapa? Karena dia merasa bersalah. Ya ampun, saya udah pernah bilang sama Yesus bahwa saya mau menjala manusia. Saya mau turun ikut Engkau. Saya mau dijadikan itu. Tapi kok sekarang saya sangkal Yesus 3 kali. Aduh, merasa bersalah, merasa nggak layak. Akhirnya di Yohanes 21, dia kembali pola hidup yang lama. Ya merasa, ya udahlah, udah gini aja lah. Ya, yang penting kita nggak dosa banyak-banyak. Yang penting masih kok tetap datang ke bait Allah. Yang penting masih kumpul kok sama si Andreas, sama si Yohanes, ya, sama si Tadeus dan lain-lain. Ya, murid-murid yang lain. Tapi panggilan itu tidak lagi bergema dalam hatinya Petrus. Akhirnya apa? Bisa menormalisasi situasi atau keadaan. Ya nggak apa-apa. Namanya murid Yesus, gini aja kok udah cukup. Ya mungkin 4 tahun lagi, atau mungkin 5 tahun lagi, baru nanti. Atau nanti kalau misalnya pandemi corona udah beres, baru panggilan itu saya pikirkan kembali. Ya mungkin kita sudah bisa lihat bahwa ya normal lah, kita tidak menjala manusia lagi. Itu adalah pola tertawan. Ya, Yesus ingin bangkitkan kita. Bukan itu kehidupan yang diinginkan. Ya, iblis boleh kasih tebar kehidupan atau godaan atau cobaan, tapi apa? Allah tidak pernah mencobai. Ya, kenapa? Kalau Allah memberikan ujian, Allah akan kasih tahu ya bagaimana pandangannya, kasih kekuatan bagaimana kita melewatinya, dan tidak ada satupun syarat-syarat atau tidak ada satupun kondisi yang membuat kita kehilangan panggilan kita sebagai penjala manusia. Oke, kapan kita bisa tertawan? Ya, apakah di masa pandemi ini kita bisa tertawan? Karena setelah fase tertawan akan ada fase tergerak. Ini yang saya mau kasih semangat kita, brothers sisters, bapak saudari. Ya,
Tuhan itu selalu menggerakkan kita. Ya, menurut Anda, berapa kali Yesus menggerakkan Anda saat tertawan? Saya pernah pikir-pikir, ya, saat saya udah kembali ke pola lama saya main game, itu adalah pola lama saya. Terus apa lagi? Udahlah, saya kembali ke hobi saya, kayaknya enak melakukan hobi ya. Kalau misalnya, kalau saya dalam kehidupan murid Yesus saya, waktu saya kampus atau singles ya, biasanya saya tetap lakukan kehidupan murid Yesus, saya tetap study, saya tetap mimpin grup, saya tetap ke gereja, tapi semuanya udah rutin. Tidak ada lagi hati di sini yang tergerak. Tidak ada lagi hati yang bisa punya belas kasihan. Tidak ada lagi hati yang benar-benar, oh ya Tuhan, saya mau lakukan ini karena saya mencintai Engkau, Tuhan. No. Itu rutinitas, tapi apa? Tidak tergerak. Nah, tapi di pola-pola yang saya pernah punya, saya tahu berkali-kali Yesus menggerakkan saya melalui saat teduh saya, melalui mungkin brothers ajak saya, melalui mungkin ada inspirasi ya di brother sister yang lain atau di grup yang lain, ada inspirasi itu dan mungkin ada pikiran dalam hati saya, aduh, pengen dong bisa hidup kayak gitu lagi. Sebenarnya saya ingin, tapi ini lagi terjebak nih, ini lagi stuck. Pertanyaan yang sama, menurut Anda, berapa kali Yesus menggerakkan Anda saat tertawan? Di Lukas 4 ayat 18 berkata apa? Roh Tuhan ada padaku. Ya, ini perkataan Kristus. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Nah, ini adalah perkataan Kristus bahwa apa? Waktu Yesus dia pertama kali memulai penjala manusianya ya, dia akan menjala manusia di daerah Galilea. Sebelum dia ajak murid-murid yang pertama, Yohanes dan Andreas, dia katakan demikian. Ya, Roh Tuhan ada padaku untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Lah, ini sedikit membingungkan. Kenapa? Bukankah kalau orang miskin nggak butuh kabar baik? Orang miskin butuhnya pekerjaan. Orang miskin butuhnya uang. Kok ini orang miskin dikasih kabar baik? Apa hubungannya? Nah, inilah yang perlu kita mengerti pikirannya Kristus. Karena kalau enggak, kita bisa tertawan dengan cara pikir manusia. Kalau orang-orang yang dulu di Israel, strata ekonominya rendah, yaitu nelayan, pemungut cukai itu kaya. Ya, tapi petani, nelayan, bahkan ahli Taurat pun itu masih di dalam kondisi ekonomi yang ke bawah. Ya. Tapi Yesus bukannya datang untuk kasih kerjaan, bukan. Yesus datang bukan kasih lamaran pekerjaan, bukan. Tapi Yesus kasih apa? Kabar baik. Kenapa? Kalau orang punya kabar baik itu, kalau orang mengerti roh Kristus, kalau orang bisa hidup di dalam roh itu, hidupnya akan berkreatif, hidupnya akan berbuah, hidupnya akan berbahagia, hidupnya akan penuh dengan sukacita Tuhan, dan tidak ada lagi hal-hal yang bisa menahan hidup dia, bahkan tentang keuangan sekalipun, bahkan tentang pandemi sekalipun. Dan ia telah mengutus aku, ya, kalimat berikutnya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Kita bisa lihat ya, bagaimana orang-orang yang tertawan hatinya. Tuhan datang untuk apa? Untuk membebaskan hati mereka. Ini loh, ada firman Tuhan. Ini loh, ada kabar baik. Makanya kabar baik yang pertama adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Karena apa? Kamu akan punya kerajaan surga. Wah, itu aja inti dari pemberitaan Injil. Tidak ada yang lain. Ya, saya bisa lihat ya, orang yang terpanggil menjadi penjala manusia, kita lihat di Kisah Rasul, hidupnya benar-benar berbuah, hidupnya benar-benar tidak terhenti gara-gara situasi. Dan hidupnya dibawa oleh Roh Kudus bulan demi bulan, tahun demi tahun. Ya, makanya inilah hati Yesus. Sewaktu Petrus tertawan, dia udah sedih, dia udah meratapi nasibnya. Aduh, saya udah nyangkal Yesus 3 kali, udahlah. Ini kayaknya di hadapan Yesus saya udah berdosa besar nih sepertinya. Tapi apa? Waktu Yesus bangkit dan dia menampakkan dirinya, dia pun menampakkan diri ke Petrus. Ya, kita udah tahu ayatnya 3 kali dia juga bertanya sama Petrus, Petrus, do you love me? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, iya. Gembalakan domba-dombaku. Ya, Yesus hanya mau bahwa apa? Itu domba-domba yang hilang, tolong cari dan tolong gembalakan. Kenapa? Jiwa-jiwa itu berharga
bagi Kristus. Tapi pada saat itu, Petrus itu lagi jala ikan lagi. Pasti pikirannya udah bukan tentang jiwa lagi. Pikirannya adalah tentang bagaimana hidup bulan depan, bagaimana hidup 2 bulan lagi. Itu adalah lumrahnya pikiran orang-orang yang strata ekonomi ke bawah. Petrus. Tapi apa? Kristus di situ bukan menghibur dengan hal-hal yang macam-macam. Tapi apa? Petrus, do you love me? Brothers sisters, Tuhan ingin sekali kita tergerak lagi. Untuk apa? Yang paling pertama adalah apa? Mengasihi Kristus. Dengan bagaimana kita mengasihi Kristus? Dengan kita menjala orang yang hilang. Ya. Makanya di Kisah 1, ya, Tuhan Yesus itu sudah berkali-kali, selama 40 hari dia menampakkan diri setelah bangkit itu, sampai dia naik ke surga. Ada 40 hari itu, dan hanya satu aja poinnya dalam 40 hari dia menampakkan berulang-ulang. Apa itu? Dia hanya berbicara tentang kerajaan Allah. Tidak ada yang lain. Kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Dan semua orang harus hidup dalam kerajaan Allah. Semua orang harus ngerti firman. Dari yang ekonomi atas sampai ekonomi bawah, dari berbagai suku. Semua orang harus mengerti pemberitaan Injil tentang kerajaan Allah. Itu yang Yesus inginkan. Mari kita bisa kembali lagi sama hati Kristus yang menciptakan kita, yang mati buat kita, yang bangkit buat kita, dan dia kasih Roh Kudus buat kita. Hari ini, melalui Midweek ini, saya ingin memotivasi kita lagi. Apapun kondisi kita hari ini, ya kita terus saling mengasihi, kita terus saling mendoakan, amin. Kembalilah kepada panggilan penjala manusia, karena inilah hati Kristus. Fase yang terakhir, setelah tergerak apa? Terbang. Amin. Ya. Terpanggil, tertawan, tergerak, sekarang adalah terbang. Apa impian Anda ke depan sebagai penjala manusia? Kenapa? Karena kita di sini mau menjala manusia bukan hanya sehari 2 hari atau sebulan. Kalau kita nggak punya impian seperti Kristus punya impian, ya, siap-siap iblis akan curi lagi, siap-siap iblis akan tebarkan lagi hal-hal yang membuat kita merasa tercobai, dan akhirnya kita kembali lagi memfokuskan kepada pemikiran manusia lagi. Ya, makanya saya mau ajak kita, kalau kita tergerak, mari kita ambil apa impiannya. Ini adalah kuasa dan visinya Yesus. Kisah 1 ayat 6-8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin. Mungkin berkali-kali kita pernah dengar ini, kita baca ini. Ya, tapi saya mau ulang lagi, bahwa pada saat itu pun, lihat fokusnya rasul-rasul. Apa pertanyaannya? Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kenapa mereka maunya pemulihan kerajaan bagi Israel? Karena mereka masih ingat kalau baca di Alkitab, zamannya Daud, itu zaman yang termasyur. Zaman ekonomi Israel itu luar biasa. Tidak ada yang menjajah, bahkan Israel terbesar. Sehingga apa? Semuanya sejahtera hidupnya. Dari sisi ekonomi, dari sisi makanan, semua sejahtera. Nggak ada penjajah, nggak ada Romawi. Dan itulah keinginan mereka, impian mereka itu. Pengennya hidupnya tidak ada kesulitan dan kesusahan yang mendera mereka. Tapi apa? Bukan itu fokus Kristus. Makanya Yesus bilang, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Kenapa? Mau nanti Israelnya balik lagi ekonominya, nggak perlu tahu. Mau hal apapun juga nggak perlu tahu. Tapi yang perlu diketahui adalah apa? Kita semua dikasih kuasa, kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kita. Dan puji Tuhan, sejak kita dibaptis, Roh Kudus sudah tinggal dalam hati kita. Oleh sebab itu, kita adalah siapa setelah Roh Kudus tinggal dalam hati kita? Status kita adalah saksinya Yesus. Saksinya Yesus sampai kemana? Sampai ke ujung bumi. Itulah visinya Yesus. Brothers sisters, kalau kita ditempatkan di Bali, sampai ke ujung Singaraja, sampai ke ujung Nusa Dua, sampai ke ujung Gilimanuk, ya, sampai ke ujung Kute sana, Canggu sana, ya, apalagi saya sendiri belum kenal semua daerah Bali, ya.
Pokoknya sampai itu semua bisa kenal Kristus, bisa kenal firman-Nya, bisa kenal kerajaan-Nya. Itulah visinya Yesus. Visi Yesus nggak pernah kecil-kecil. Ya, kalau kita udah dikasih Roh Kudus, kita juga adalah ikutin visinya dia. Kenapa? Udah ada kuasanya itu. Ya. Alangkah sayangnya kalau kita dikasih kuasa, tapi kita nggak pernah gunakan itu. Itu seperti kita dikasih dikasih iPhone berapa? iPhone 10, ya. Tapi kita menggunakannya seperti kita masih menggunakan handphone yang jadul, ya. Kalau saya dulu pernah punya handphone jadul zamannya Siemens C25, ya. Hanya bisa SMS aja, udah. Bayangkan dikasih iPhone 10, tapi kita hanya pakai untuk SMS. Hari ini kita tahu bahwa apa? Tuhan kasih kuasa Roh Kudus untuk kita terbang dalam visi kita, untuk kita terbang untuk menjadi saksinya Tuhan. Ya, dan kita bisa bayangkan, kalau kita pakai itu, kita pakai keberanian kita pakai buah-buah roh kita untuk menolong orang yang hilang, betapa bahagianya hidup kita, betapa bertumbuhnya hidup kita, betapa pemikiran kita, dan pintu hidup kita dibukakan lebih lagi. Kenapa? Karena Tuhan berjanji, kalau kita mencari kerajaan Allah kebenarannya, semuanya ditambahkan. Semua damai sejahtera ditambahkan. Semua kesetiaan ditambahkan. Semua kebaikan ditambahkan. Semua hal tentang kasih ditambahkan. Kenapa? Di dalam family kita akan merasakan kasih lebih lagi. Kenapa? Karena Roh Kudus itu kita pakai kuasanya. Ya, saya ulangin lagi. Kuasa Roh Kudus membuat kita terpanggil untuk menjadi penjala manusia. Tapi akan ada fasenya kita tertawan. Kalau kita tertawan, jangan kaget. Kenapa? Karena kita mungkin, aduh bro, kok saya nggak bisa ngomong? Bro, saya nggak bisa ngajar Alkitab. Bro, ini orang yang susah. Bro, nggak ada yang terbuka. Itu fase yang normal. Tapi, Kristus akan berulang-ulang menggerakkan kita. Ya, jangan tahan hati kita, buka pintu hati kita, supaya apa? Supaya kuasa itu benar-benar kita mengerti dan kita hidupi. Dan saat itu, kita akan masuk ke fase yang terbang bersama visinya Kristus. Menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Nah, waktu kita jadi saksi, bro, saya semangat banget, bro. Tiap hari kita bisa mau build relationship, mau Zoom sana, Zoom sini, mau coba ketemu sana, distancing sini. Ya, nggak apa-apa, tapi apa? Saya jadi saksi, bro. Waktu jadi saksi, jangan lupa, akan ada lagi fase tertawan lagi. Tapi waktu tertawan, jangan pernah kita terhenti lagi. Mari kita belajar. Mari kita berdoa lebih lagi. Kenapa? Di Kolose 4, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, supaya pintu dibukakan untuk pemberitaan Injil. Kita tergerak lagi dan kita terbang lagi. Itu adalah fase-fase, ya, buat saya dan Febri, itu fase-fase dalam hidup muridnya kami. Dan saya rasa itu juga fase-fase dalam hidup muridnya kita. Tidak ada kita yang tertawan lama-lama, tidak ada. Ya, Paulus dalam penjara pun dia bisa tergerak dan dia bisa terbang dari dalam penjara. Daniel, ya, dari dalam pembuangan dia bisa tertawan, tapi dia bisa tergerak, dia bisa terbang, dan dia diangkat oleh Tuhan. Hal yang sama juga bisa terjadi sama kita. Apakah masa pandemi bisa menawan kita? Bisa. Tapi apakah di masa pandemi ini kita bisa tergerak? Sangat bisa. Kenapa? Kuasa Roh Kudus. Dan kita bisa terbang. Ya. Tips singkat untuk di bulan ini, ya. Saya mau ajak semua grup, saya mau ajak semua brother sisters, ya, untuk apa? Yuk kita gemburin tanah-tanah orang lain. Ya, ini bukan tanah untuk menanam-nanam ya, tapi ini adalah tanah hati orang-orang. Ya, mungkin ada orang-orang yang kita lagi bantu, mungkin ada orang-orang yang kita lagi mau coba bervisi lagi, berdoa lagi supaya orang ini bisa kita selamatkan lagi. Ayo, mungkin tanah mereka lagi banyak khawatir tentang pandemi. Demikian juga kita. Tapi apa? Kita gemburin hati kita supaya Roh Kudus itu bisa tertanam, supaya firman bisa tertanam. Kita juga gemburin hati orang lain. Ya, kita tanam lagi, kita siram, kita pupukin lagi. Kenal orang itu lebih dalam. Ya, saya bersyukur ya di masa pandemi ini justru study orang-orang yang mau belajar Alkitab tambah lagi. Dan kita pikirin apa lagi hubungannya, ya. Mungkin brother A bisa bangun hubungannya, mungkin dia bisa doa pagi sama-sama, mungkin si brother C bisa kirim apa buat dia. Kenapa? Kita mau melayani kebutuhannya. Dengan demikian tanahnya makin gembur, hatinya nggak makin keras.
Tapi kalau kita stuck gara-gara apa? Aduh, kayaknya orang lain tidak akan suka Zoom. Aduh, kayaknya baru kenal nggak enak ya. Kita jadi meragukan Roh Kudus. Nah, ingat, Roh Kudus membuat kita jadi kreatif. Roh Kudus akan memberikan kuasa bagi kita, punya kasih lebih lagi. Kita malah mau makin kenal lebih lagi. Kita mau bangun persahabatan. Ya. Bulan ini, kalau ada orang yang mau punya impian, mau bisa ngajar Alkitab, amin, mari, punya impian lagi, bukakan pintu itu lagi. Kalau ada orang yang mau, bro, saya pengen bisa Tuhan jadi orang yang bisa bangun persahabatan dengan orang yang baru, amin. Mari kita doa lagi, mari kita coba belajar lagi, bangun lagi hubungannya, kenal lebih dalam, ajak brothers di grup atau sister di grup untuk melayani kebutuhannya. Be kreatif, berdoa. Kenapa? Supaya Tuhan bukakan pintu untuk pemberitaan Injil. Dengan demikian, kita akan terus menjadi murid-murid yang terpanggil, ya. Akan ada saatnya tertawan, itu baik buat jiwa kita, supaya kita bisa membutuhkan Kristus, kita berdoa, kita tergerak, dan kita terbang. Saya berdoa supaya di dalam bulan ini, kita benar-benar semuanya tergerak dan terbang untuk misinya Tuhan, dan saya percaya bahwa Tuhan akan menambahkan semuanya. Apa yang pernah kita khawatirkan akan Tuhan tambahkan. Kenapa? Buah-buah roh kita itu bertumbuh. Dan Roh Kudus akan menyertai kita. Amin. Nah, itu sharing untuk midweek. Ya. Jadi saat ini saya pengen ajak kita untuk bisa breakout room. Ya, isinya adalah pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Bagaimana kita benar-benar bisa terpanggil? Oke, apa yang biasanya memanggil kita untuk menjadi penjala manusia? Lalu, apa yang biasanya menawan kita untuk kita bisa stuck menjadi penjala manusia? Lalu, bagaimana sekarang kita mau digerakkan? Ya, tadi saya udah share firman-nya. Ya, bagaimana kita bisa tergerak lagi di dalam bulan ini? Dan coba tuliskan impian kita. Kita mau jadi penjala manusia yang seperti apa? Supaya grup bisa berdoa sama-sama, supaya grup bisa discuss sama-sama, dan kita bisa punya lifestyle di dalam bulan open door ini, jadi punya lifestyle yang baru. Amin?